Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, tentunya saya yakin sekali bahwa Anda selama ini juga sudah mengenal ada beberapa pendekatan atau metode terapi yang dapat digunakan oleh seorang terapis untuk mengatasi atau menghandle berbagai problem secara psikis, problem mental illness atau bahkan problem pikiran gitu ya. Nah, salah satu yang populer di masyarakat kita diantaranya adalah metode hipnoterapi. Ya, salah satu fenomena yang unik di metode ini adalah ada sebagian di antara masyarakat kita yang masih punya pandangan yang negatif ya, masih cukup skeptis terkait dengan pendekatan metode ini. Namun di satu sisi bahwa ternyata ada cukup banyak riset yang merekomendasikan bahwa teknik ini dikatakan efektif untuk menangani problem-problem tersebut. Nah, kali ini saya akan mencoba memaparkan sharing sedikit yang saya tahu terkait dengan kenapa sih metode hipnoterapi itu bisa menjadi salah satu pendekatan metode yang powerful untuk mengatasi problem psikis atau bahkan untuk pemberdayaan, ya, mengubah perilaku A ke perilaku B dalam artian perilaku yang lebih memberdayakan. Nah, kali ini saya akan mencoba mengulasnya dengan 4 poin utama ya, 4 poin utama yang mau saya paparkan sekarang. Yang pertama adalah terkait dengan klien. Jadi klien dari hipnoterapi itu adalah orang-orang yang memang kooperatif untuk menjalani sesi terapi. Jadi salah satu syarat dari terapi dengan pendekatan hipnosis bahwa si klien, si pasien itu punya will dari dalam dirinya. Ada kemauan yang cukup untuk keluar dari problem yang dia alami saat ini. Ya. Jadi tentunya itu menjadi bekal yang sangat fundamental bagi seorang terapis sehingga proses terapi bisa dijalani dengan lebih mudah dan tentunya itu akan berujung pada ketercapaian dari terapi yang dijalani. Biasanya di klinik terapi sebelum si terapis menjalankan sesi terapi pada si pasien, biasanya ada kesepakatan yang kemudian dibuat. Ya, ada istilahnya hypnotic training. Jadi pemberian pemahaman bahwa proses terapi nanti akan dijalani seperti ini, bla bla bla. Kemudian identifikasi awal dari kasus yang tengah dialami oleh klien. Maka kemudian jika memang disepakati, maka kemudian barulah proses terapi akan dijalankan. Itulah kenapa mereka rata-rata yang para pasien yang memang menjalankan sesi terapi melalui metode ini, ya, mereka adalah bisa disebut sebagai klien yang kooperatif. Yang kedua, poin kedua, sesi hipnoterapi itu adalah terapi yang memanfaatkan atau mengelola internal movie yang ada di benak si pasien atau klien. Ya, apa maksudnya? Ya, jadi para terapis tidak lain sebenarnya mengutilize atau memanfaatkan apa yang ada di benak konsumen, kemudian mencoba menyelaminya, kemudian mempelajari, mengidentifikasi mana yang menjadi problem dan apa yang perlu dilakukan untuk membuat internal movie yang ada di benak konsumen itu, yang ada di benak si klien itu menjadi sesuatu yang bisa lebih memberdayakan. Ya, internal movie yang ada di benak si klien ya adalah sesuatu yang seringkali itu merupakan privacy, sesuatu yang hanya dia yang tahu selain Tuhan tentunya ya. Ya. Bahkan si hipnoterapis pun sebenarnya tidak tahu persis, ya, tidak akan pernah bisa tahu persis apa yang ada di benak kliennya. Namun dengan pendekatan yang ada di metode ini, maka si terapis, dalam hal ini disebut hipnoterapis, itu mencoba untuk menyelami kemudian memandu para klien sesuai dengan apa yang ada di internal movie-nya.
dengan mengutilize itu. Yang ketiga adalah hipnoterapi itu menggunakan istilahnya utilizing the modalities, ya. Jadi mencoba melakukan pendekatan secara indrawi. Jadi oleh karenanya biasanya juga ada kata-kata yang sugesti yang biasanya diarahkan secara visual atau mungkin secara audio atau mungkin secara rasa gitu ya, memainkan itu semua sehingga secara indrawi maka si klien akan menjadi lebih mudah terkoneksi dengan apa yang dimaksud oleh si hipnoterapis. Di lain sisi juga tentunya pada si klien akan mengalami sebuah proses yang itu akan dirasakan lebih nyaman, yang akan dirasakan lebih natural, yang kemudian itu tidak menjadi satu hal yang konfrontatif bagi dirinya. Ya, karena sekali lagi hipnoterapi sebenarnya bukan pendekatan satu pola hipnosis yang otoritarian atau memberikan perintah, tapi sifatnya adalah permisif atau tentunya client center. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting, sehingga si klien itu tidak merasa diatur, ya, tapi dia merasa disupport. Karena tidak lain hipnoterapi itu adalah mencoba untuk mengajak si klien untuk menyelami dirinya secara lebih baik, ya, sehingga dia bisa mencapai pada satu kesadaran yang semestinya. Dan dia akan bisa kemudian dengan kesadaran pada level itu diharapkan dia akan bisa ketemu dengan solusi dari permasalahannya. Tidak lain adalah demikian. Oke, kemudian satu hal yang terakhir lagi yang perlu saya sampaikan, poin keempat, tapi ini menjadi istilahnya the last but not the least. Hipnoterapi, pendekatan terapinya adalah dengan pemrograman pikiran bawah sadar. Nah, apa pentingnya ini? Oke. Pada saat kita berbicara dengan program bawah sadar, ya, kita tahu bahwa program bawah sadar sebenarnya program yang akan menggerakkan lebih dominan kemudian berkontribusi pada perilaku. Itulah kenapa pada saat kemudian ada klaim bahwa hipnoterapi itu bisa membantu orang untuk mengubah habit dari habit A menjadi habit B, dan tentunya lebih memberdayakan, mengubah perilaku seseorang sehingga bisa lebih positif dan lain sebagainya dengan memberikan sugesti positif, sugesti yang memberdayakan, dan ataupun dengan beberapa treatment pendekatan yang dikenal melalui metode hipnoterapi. Ya, kita mengetahui bahwa kontribusi pikiran bawah sadar, ya, potensi pikiran bawah sadar itu bisa dikatakan oleh hasil riset bahwa itu bisa berpengaruh pada perilaku manusia, ya, sekitar 70 sampai bahkan 90%. Nah, sementara hipnoterapi adalah pola terapi, metode terapi dengan pendekatan komunikasi hipnosis yang itu tidak lain adalah komunikasi kepikiran bawah sadar. Ya, sehingga istilahnya masuk pada layer yang sesuai. Ya, jadi saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat, ya. Sedikit sharing yang saya sampaikan. Silahkan jika ada komentar atau ada sharing lebih lanjut, ada pertanyaan bisa Anda tulis di kolom komentar. Terima kasih masih tetap stay tune di channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sehat.